Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. April terbangun lebih awal dari biasanya. Jam di dinding kamar menunjukkan pukul 4:30 pagi. Suasana rumah kecilnya masih sunyi, hanya suara jangkrik di luar jendela yang terdengar samar-samar. Ia bangkit dari tempat tidur dengan perlahan, berusaha tidak membangunkan Harry yang masih terlelap di sebelahnya. Rambutnya yang panjang sedikit kusut. Wajahnya masih sembab karena kurang tidur, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Sejak menikah dengan Harry 3 tahun lalu, kesehariannya memang tak pernah jauh dari pekerjaan rumah tangga. Ia melangkah ke dapur, menyalakan kompor, lalu menyiapkan air panas untuk membuat teh. Setelah itu, ia mulai meracik bumbu dicobek untuk memasak sarapan. Pagi itu ia memilih menumis sayur kangkung sederhana dengan sambal terasi, lauk yang menjadi kesukaan Harry. Sementara tangannya sibuk di dapur, pikirannya melayang jauh. Ia sering merasa dirinya hanya sekadar pengurus rumah yang tak punya arti lebih. Kadang ada rasa iri saat melihat teman-teman sebayanya sibuk bekerja, berdandan rapi setiap pagi, sedangkan ia hanya berbalut daster kusam dan tangan yang kasar karena terlalu sering bersentuhan dengan air sabun. Namun, setiap kali rasa itu datang, ia selalu mengingat kembali alasan pernikahannya dengan Harry. 3 tahun lalu, Harry melamarnya dengan penuh cinta, mengatakan bahwa ia ingin memiliki istri yang bisa menemaninya pulang setiap hari dengan masakan hangat dan senyum tulus. Kata-kata itu masih terngiang di telinga April, meskipun kini kenyataannya tak selalu seindah janji yang pernah terucap. Selesai menyiapkan sarapan, April menuju kamar untuk membangunkan suaminya. Ia duduk di tepi ranjang, menepuk bahu Harry dengan lembut. "Bangun, Mas, sudah pagi. Sarapannya sudah siap." Harry membuka mata perlahan, menguap lebar, lalu menoleh ke arah April. Tatapannya sekilas dingin, seperti orang yang setengah sadar. Iya. Kamu udah siapin baju kerjaku?" "Sudah, Mas. Aku setrika semalam," jawab April sambil tersenyum tipis. Harry mengangguk singkat, lalu bangkit dan menuju kamar mandi. April mengikuti dari belakang, mengambilkan handuk bersih. Begitulah rutinitas setiap pagi. Tidak ada percakapan panjang, hanya kalimat-kalimat singkat seputar kebutuhan harian. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Harry duduk di meja makan. Ia mengenakan kemeja putih yang disetrika April semalam, celana kain hitam, dan dasi abu-abu yang selalu membuatnya tampak gagah. April memperhatikan suaminya dengan bangga sekaligus getir. Di satu sisi, ia bahagia melihat Harry tampak berwibawa seperti itu. Namun di sisi lain, ia sadar bahwa dirinya yang hanya bersandal jepit dan berbalut daster lusuh tampak begitu jauh berbeda dengan sosok Harry yang berpenampilan meyakinkan. "Mas, makan dulu sebelum berangkat," ucap April sambil menuangkan nasi ke piring Harry. Harry mengambil sendok, mencicipi masakan istrinya, lalu mengangguk. "Enak. Kamu memang jago masak." April tersenyum kecil. Pujian itu sebetulnya sederhana, tapi cukup untuk membuatnya merasa sedikit berharga. Ia duduk di kursi seberang, tidak ikut makan karena masih menunggu Harry selesai. "Mas, nanti pulang kerja langsung ke rumah, kan?" tanyanya pelan. "Kayaknya enggak, Real. Ada rapat tambahan. Lagi pula, minggu depan ada acara besar, pernikahan bosku. Semua karyawan diundang. Jadi beberapa hari ini aku bakal sering lembur." April terdiam sesaat. Kata-kata, "pernikahan bos," itu terngiang di telinganya. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi ragu. Biasanya Harry tidak suka kalau April terlalu banyak ikut campur urusan kantornya. "Oh begitu, Mas. Ya sudah, hati-hati di jalan," katanya akhirnya, mencoba terdengar biasa saja. Harry menghabiskan sarapannya dengan cepat, lalu bangkit dan meraih tas kerjanya. "Aku berangkat dulu." April mengangguk, mengantarkan suaminya sampai ke pintu. Ia menatap punggung Harry yang semakin menjauh, lalu menghela napas panjang. Setelah pintu tertutup, ia kembali ke dapur untuk membersihkan meja makan dan mencuci piring. Hari kembali terasa panjang baginya. Jam 9 pagi, April sudah selesai dengan urusan dapur. Ia lalu menyapu lantai, menjemur pakaian, dan menyiram tanaman di halaman rumah. Tetangga di sebelah rumah, Bu Rini,
sempat menyapanya dari balik pagar. Pagi, April. Rajin sekali kamu. Suamimu kerja ya? Iya, Bu. Baru berangkat tadi, jawab April sambil tersenyum. Bu Rini mengangguk. Syukurlah, punya suami rajin kerja. Kamu juga sabar ya, di rumah terus. Kalau saya sih nggak betah, makanya jualan di warung kecil depan rumah. April hanya tertawa kecil. Dalam hati, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seakan-akan jadi ibu rumah tangga dianggap tak cukup berarti. Tapi ia tak ingin menunjukkan perasaannya pada orang lain. Ia memilih diam dan kembali menyapu halaman. Siang hari, April duduk di ruang tamu sambil menjahit baju Harry yang sobek di bagian lengan. Tangannya cekatan, meski matanya mulai lelah. Sesekali ia melihat layar ponsel, berharap ada pesan dari Harry, namun nihil. Suaminya jarang sekali menghubunginya saat di kantor, kecuali ada hal mendesak. Saat sore menjelang, April menyalakan televisi. Acara infotainment menayangkan berita tentang pesta pernikahan mewah seorang pejabat. Gaun-gaun indah, wanita-wanita cantik berwajah penuh make-up, dan para pria dengan setelan jas elegan terlihat berjalan di karpet merah. April tertegun menatap layar. Pikirannya melayang pada ucapan Harry tadi pagi tentang pernikahan bosnya. Apa aku juga bakal diajak? Ya? Gumamnya lirih. Namun, segera ia menggeleng. Ah, mungkin tidak. Untuk apa Harry mengajakku? Aku bukan siapa-siapa. Malamnya, ketika Harry pulang, April sudah menyiapkan makan malam. Kali ini ia memasak sup ayam dengan sayur segar. Harry tampak lelah, wajahnya kusut, tetapi masih terlihat berwibawa dengan kemeja kerja yang sedikit kusut. Makan dulu, Mas, ucap April sambil menuangkan sup ke mangkuk. Harry duduk, menghela napas panjang, lalu mulai makan. April duduk di seberangnya, menatap suaminya dengan penuh perhatian. Mas, soal pernikahan bosmu nanti, apakah aku ikut juga? Tanyanya ragu. Harry meletakkan sendoknya, menatap April dengan wajah serius. Nanti saja kita bicarakan. Kamu makan dulu. Jawaban itu membuat hati April sedikit bergetar. Ada sesuatu dalam nada suara Harry yang terasa menghindar. Ia tak berani bertanya lebih jauh malam itu, memilih diam dan menemani Harry makan dengan tenang. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. April sibuk dengan rutinitas rumah, sementara Harry semakin sering pulang larut malam. Kadang Harry pulang dengan aroma parfum yang bukan miliknya, kadang juga dengan wajah letih yang enggan diajak bicara. April mencoba mengabaikan hal-hal itu, meski hatinya dipenuhi tanya. Seminggu sebelum pesta pernikahan bos Harry, suasana rumah semakin dingin. Harry terlihat gelisah setiap kali April menyinggung soal acara tersebut. Hingga suatu malam, saat mereka berdua duduk di ruang makan setelah makan malam, April kembali memberanikan diri bertanya. Mas, jadi, apa aku ikut ke pesta itu? Suaranya lirih, nyaris bergetar. Harry terdiam sejenak, menatap wajah April, lalu menghela napas berat. Harry menatap wajah April cukup lama. Sorot matanya tajam, seakan mencari alasan untuk menjawab pertanyaan sederhana itu. April menundukkan pandangan, jari-jarinya meremas ujung taplak meja. Suasana makan malam yang tadi hangat berubah hening dan berat. April, aku pikir lebih baik kamu di rumah saja, ucap Harry akhirnya dengan nada hati-hati, meski jelas terasa dingin. April mengangkat wajahnya perlahan. Kenapa, Mas? Bukannya aku juga istrimu? Rasanya wajar kalau aku ikut mendampingi. Bukan itu, Real, potong Harry cepat. Acara itu resmi, banyak tamu penting, para pejabat, rekan bisnis. Aku tidak mau kamu merasa canggung di sana. April terdiam, menelan ludah yang terasa begitu pahit. Ia paham maksud tersirat dari ucapan Harry. Bukan soal dirinya merasa canggung, melainkan Harry yang merasa malu jika ia hadir. Ia melihat mata Harry yang berusaha menghindari tatapan langsung, seakan takut menyakiti tapi sekaligus tidak mampu menyembunyikan kebenaran. Jadi, aku tidak pantas, begitu? Suaranya nyaris tak terdengar, tapi jelas menusuk. Harry menghela napas panjang. Bukan begitu, Real. Jangan salah paham. Aku hanya ingin terlihat baik di depan bos. Kamu tahu sendiri, penampilanmu, maksudku, kamu jarang berdandan. Aku tidak ingin orang-orang salah menilai.
Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada April. Ia menunduk semakin dalam, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Tangannya gemetar, tapi ia mencoba tetap tenang. Aku mengerti, Mas. Jadi aku memang tidak layak ada di sampingmu di depan orang-orang itu. Harry bangkit dari kursi tanpa menoleh, mengambil tas kerjanya lalu menuju kamar. Jangan salah artikan. Aku cuma tidak ingin kamu tidak nyaman. Itu saja. April duduk sendirian di meja makan, menatap mangkuk sup yang sudah dingin. Air matanya akhirnya jatuh, membasahi pipinya tanpa bisa ditahan lagi. Malam itu, ia merasa dirinya benar-benar hanya seorang istri tak berarti, sekadar pengurus rumah yang tak pantas berdiri sejajar dengan suaminya di depan publik. Keesokan paginya, April terbangun dengan mata sembab. Ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa, menyiapkan sarapan, menyetrika baju Harry, dan mengurus rumah. Namun dalam hatinya ada luka baru yang membekas. Harry tampak bersikap seolah-olah percakapan semalam tidak pernah terjadi. Ia makan dengan tenang, memuji masakan April, lalu berangkat kerja dengan wajah datar. April menatap punggung suaminya ketika keluar dari rumah, lalu berbisik lirih, "Aku akan tetap mendampingimu, Mas, entah kau mau atau tidak." Hari-hari berikutnya, April berusaha mengalihkan pikirannya dengan berbagai kegiatan rumah tangga. Ia membersihkan lemari lama, menjahit baju-baju yang sudah usang, bahkan mencoba menanam bunga di halaman agar rumah terlihat lebih indah. Namun setiap kali ia menatap cermin, wajah pucat tanpa make-up itu selalu mengingatkannya pada ucapan Harry. "Kamu jarang berdandan." Kalimat itu bergaung seperti cemoohan, membuat hatinya semakin remuk. Suatu sore, April duduk di ruang tamu sambil memegang majalah mode lama yang dipinjamnya dari Bu Rini. Ia menatap gambar-gambar wanita cantik dengan gaun anggun, rambut tersusun rapi, dan senyum penuh percaya diri. Tangannya menyentuh pipinya sendiri, kulit kusam tanpa polesan. Ia menghela napas. "Kalau saja aku bisa berubah," gumamnya. Di saat itu, ponselnya bergetar. Ada pesan dari Harry. "Real, malam ini aku pulang agak larut. Ada rapat tambahan. Jangan tunggu aku makan malam." April menggenggam ponselnya erat-erat. Hatinya perih, tapi ia berusaha tersenyum. "Baiklah, Mas. Aku akan tetap menunggumu pulang." Malam semakin larut. April duduk di ruang tamu dengan televisi menyala tanpa benar-benar ia tonton. Tangannya sibuk menjahit, tetapi matanya terus melirik jam dinding. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, dan Harry belum juga pulang. Baru sekitar setengah jam kemudian, pintu depan terdengar terbuka. Harry masuk dengan langkah letih. Wajahnya tampak kaku, dasinya longgar, dan aroma parfum asing samar tercium. April menatapnya dengan tatapan penuh tanya. Namun mulutnya tak sanggup mengucapkan apapun. "Kenapa belum tidur?" tanya Harry sambil melepas sepatunya. "Aku menunggumu," jawab April pelan. "Seharusnya kamu tidur. Aku kan sudah bilang pulangnya larut." Harry berjalan menuju kamar tanpa menoleh lagi. April mengikuti dari belakang, lalu duduk di tepi ranjang sambil menatap suaminya yang sibuk meletakkan tas kerja. "Mas, apakah aku benar-benar membuatmu malu?" Harry berhenti sejenak, lalu menatap April dengan wajah lelah. "Jangan mulai lagi, April. Aku capek." April menggigit bibirnya. "Aku hanya ingin tahu, apa aku benar-benar tidak pantas berdiri di sampingmu?" "Bukan begitu." Suara Harry meninggi sedikit. "Tolong jangan salah paham. Aku hanya ingin menjaga wibawa di depan bos. Itu penting untuk karierku." April terdiam. Ia tahu karir sangat penting bagi Harry. Ia juga tahu Harry bercita-cita besar untuk naik jabatan, membeli rumah yang lebih bagus, dan hidup lebih mapan. Namun, mengapa untuk semua itu, dirinya harus dikorbankan? Harry merebahkan diri di ranjang, menutup mata. "Kita bicarakan lain kali. Aku capek." April duduk terpaku, matanya berkaca-kaca. Dalam hati, ia bertekad bahwa suatu hari nanti, ia akan membuktikan bahwa dirinya tidak sekadar istri rumah tangga yang dekil. Hari-hari terus bergulir, pesta pernikahan bos Harry semakin dekat. Undangan resmi sudah Harry terima, sebuah kartu elegan dengan huruf emas yang ia simpan di laci meja kerjanya. April sempat melihatnya ketika sedang membersihkan kamar. Ia menyentuh kartu itu dengan hati bergetar.
Nama-nama tamu undangan yang terhormat tertulis jelas, termasuk nama Harry. Tapi tidak ada nama dirinya. Air mata kembali menetes. Bahkan namaku pun tak ada di sini. Namun dalam kesedihan itu, ada api kecil yang mulai menyala. Api tekad, yang perlahan membakar rasa rendah dirinya. April mulai berpikir, jika ia benar-benar datang ke pesta itu, bagaimana ia bisa tampil? Bagaimana ia bisa membuktikan bahwa dirinya pantas? Pagi berikutnya, April memberanikan diri mengunjungi toko kecil di dekat pasar. Ia membeli bedak sederhana, lipstik murah, dan sepotong kain yang menurutnya cukup cantik untuk dijahit menjadi gaun. Penjual toko sempat menatapnya heran, sebab biasanya April hanya membeli kebutuhan dapur. Buat acara apa, Mbak April? Tanya penjual ramah itu. April tersenyum samar. Hanya ingin mencoba sesuatu yang baru. Sejak hari itu, setiap malam ketika Harry sudah tertidur, April diam-diam belajar berdandan di depan cermin. Tangannya kaku, olesan lipstik sering tidak rapi, dan bedak menempel tebal di wajahnya. Ia berulang kali menghapus lalu mencoba lagi. Kadang ia tertawa sendiri melihat wajahnya yang aneh. Kadang juga menangis karena merasa gagal. Namun ia tidak menyerah. Gaun yang dijahitnya sendiri perlahan mulai berbentuk. Meski sederhana, ia menambahkan detail kecil dengan rendah murah agar tampak anggun. Tangannya lelah, matanya perih, tapi hatinya penuh semangat baru. Setiap kali Harry pulang larut malam, April hanya tersenyum dan berpura-pura tidak peduli. Padahal, begitu suaminya tidur, ia kembali duduk di depan cermin, mencoba merias wajahnya dengan sabar. Hari demi hari, wajahnya mulai terlihat berbeda. Tidak lagi sekadar pucat kusam, melainkan ada kilau tipis ketika ia memoleskan bedak dan lipstik dengan benar. Rambutnya yang biasanya dibiarkan tergerai acak, kini mulai ia tata rapi dengan jepit sederhana. April merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Namun semua itu ia sembunyikan dari Harry. Ia ingin segalanya menjadi kejutan. Ia ingin Harry, dan semua orang, terkejut melihat dirinya nanti. Malam sebelum pesta, April duduk sendirian di ruang tamu. Gaun hasil jahitannya tergantung rapi di kursi. Make-up sederhana sudah ia siapkan di meja. Hatinya berdebar keras. Campuran antara takut, cemas, dan semangat. Ia tahu Harry tidak akan mengizinkannya. Tapi ia juga tahu bahwa inilah saatnya ia membuktikan dirinya. Sementara itu, di kamar, Harry sedang menyiapkan jas hitamnya yang elegan. Ia tersenyum puas melihat pantulannya di cermin. Besok aku harus terlihat sempurna. Bos pasti akan senang. April mendengar suara Harry dari balik pintu kamar, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Aku juga akan datang, Mas. Dan aku akan membuat semua orang terkejut. Pagi itu rumah kecil mereka dipenuhi kesibukan yang berbeda. Harry bangun lebih awal dari biasanya, langsung mandi, lalu bersiap dengan setelan jas yang semalam sudah ia gantung rapi. Wajahnya tampak lebih cerah dibanding hari-hari biasa. April memperhatikan dari dapur sambil menyiapkan sarapan. Tangannya gemetar sedikit, sebab dalam hatinya ia menyimpan rahasia besar yang bahkan belum ia ucapkan pada suaminya. Mas, sarapannya sudah siap, panggil April dengan suara pelan. Harry keluar dari kamar dengan jas hitam yang terpasang sempurna, dasi biru tua, serta sepatu mengkilap. Aroma parfum mahal memenuhi ruangan. Ia tampak begitu gagah, begitu berwibawa. Terima kasih, ucapnya singkat, lalu duduk di meja makan. April menuangkan teh hangat ke cangkir, memperhatikan setiap gerakan suaminya. Dalam hatinya ada campuran rasa kagum dan perih. Kagum karena Harry memang tampak menawan. Perih karena ia sadar dirinya tak pernah dipandang pantas untuk berada di samping pria itu dalam momen seperti ini. Mas, pulangnya jangan terlalu larut ya, ucap April sambil menaruh piring nasi dan lauk di hadapan Harry. Harry mengangguk. Aku nggak bisa janji. Acara ini pasti panjang. Kamu istirahat saja di rumah. April terdiam. Kata-kata itu kembali menegaskan jarak di antara mereka. Namun, ia tersenyum kecil, pura-pura mengiyakan. Iya, Mas. Harry makan dengan tenang. Sesekali ia menatap jam di pergelangan tangannya. Waktu seakan begitu berharga baginya hari itu. April hanya duduk, menatap suaminya makan, sementara pikirannya penuh dengan rencana yang sudah ia simpan rapat-rapat. Setelah selesai sarapan, Harry bangkit, merapikan jasnya sekali lagi di depan cermin,
lalu mengambil undangan pesta dari laci. Ia melirik April sekilas. Kunci pintu baik-baik. Aku pergi dulu. April mengangguk sambil menahan senyum. Hati-hati, Mas. Pintu tertutup. Langkah kaki Harry menjauh. Suara deru mobilnya terdengar makin samar. April berdiri di depan jendela, memandang mobil itu hingga menghilang di tikungan. Lalu, ia menarik napas panjang, berbalik, dan berjalan cepat ke kamar. Gaun hasil jahitannya semalaman tergantung anggun di balik pintu lemari. April menyentuh kainnya dengan hati bergetar. Hari ini aku akan membuktikan sesuatu, bisiknya pada diri sendiri. Ia membuka kotak kecil berisi bedak, lipstik, dan eyeliner sederhana yang baru ia beli. Tangannya masih kaku, tapi semangatnya tak pernah sebesar ini. Ia mulai membersihkan wajahnya, lalu mengoleskan bedak perlahan. Kali ini ia lebih sabar, lebih teliti, hingga hasilnya tampak lebih rapi dibanding latihan-latihan sebelumnya. Bibirnya dipoles dengan lipstik merah lembut, matanya digaris tipis dengan eyeliner. Wajah yang biasanya kusam kini tampak bercahaya. Rambutnya ia tata sederhana dengan ikat pita kecil. Tidak mewah, tapi cukup membuatnya terlihat berbeda. Setelah itu, ia mengenakan gaun hasil tangannya sendiri. Kain sederhana itu menjuntai indah, menyembunyikan bentuk tubuhnya yang kurus, dan memberi kesan anggun meski jauh dari kemewahan. April berdiri di depan cermin, menatap bayangan dirinya. Air matanya mengalir, bukan karena sedih, tapi karena terharu. Aku bisa, ternyata aku bisa, gumamnya sambil tersenyum. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Acara pesta pernikahan Bos Harry dijadwalkan siang hingga malam. April mengambil tas kecil, memasukkan ponsel, dompet, serta sepasang sandal hak rendah yang baru ia beli dengan sisa uang belanja. Ia duduk sejenak di tepi ranjang, menenangkan detak jantungnya yang berpacu cepat. Dalam hatinya ada keraguan, ada ketakutan. Bagaimana jika Harry marah besar? Bagaimana jika tamu-tamu lain benar-benar memandang rendah dirinya? Namun, ada suara lain yang lebih kuat. Suara yang berkata bahwa ia harus berani. Bahwa selama ini ia sudah terlalu sering mengecilkan dirinya sendiri. Tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi, ucapnya sambil menggenggam erat tas kecil itu. Sementara itu, di hotel mewah tempat pesta akan digelar, Harry sudah tiba bersama rekan-rekan kerjanya. Ia tampak percaya diri berjalan memasuki lobi yang dipenuhi bunga segar dan hiasan indah. Para tamu berdatangan dengan busana elegan, pria-pria dengan jas mahal, wanita-wanita dengan gaun menawan. Harry menyalami beberapa kolega, tersenyum ramah, berusaha tampil sempurna. Namun di balik senyum itu, hatinya sedikit gelisah. Ia sempat membayangkan bagaimana jadinya jika April benar-benar hadir. Gambaran wajah April dengan daster lusuh dan rambut acak-acakan terlintas di benaknya. Ia menggeleng pelan, menepis pikiran itu. Tidak mungkin April berani datang. Dia terlalu polos untuk melakukan itu. Di rumah, April sudah memesan ojek online untuk menuju lokasi pesta. Saat pengemudi datang, ia melangkah keluar rumah dengan hati berdebar. Jalanan menuju hotel cukup ramai, kendaraan berlalu lalang, dan April hanya bisa menatap keluar jendela helm sambil berdoa dalam hati. Setibanya di depan hotel, April terpaku sejenak. Bangunan menjulang dengan lampu kristal bergemerlap di lobi membuatnya merasa kecil. Para tamu berjalan masuk dengan penuh percaya diri, sementara dirinya hanya berdiri dengan gaun sederhana. "Kamu bisa, April," ucapnya pada diri sendiri. Ia melangkah perlahan menuju pintu masuk, setiap langkah terasa berat namun penuh tekad. Petugas resepsionis menyapanya ramah. "Selamat siang, Mbak. Undangannya?" April sempat terdiam. Ia tidak punya undangan resmi. Namun ia mengingat sesuatu. Harry-nya tadi pagi membawa kartu undangan itu, dan April sempat melihat nomor meja yang tertera. Dengan suara tenang, ia menyebutkan nama Harry beserta meja yang dituju. Petugas itu memeriksa daftar tamu, lalu tersenyum. "Silakan masuk, Bu." Jantung April berdetak semakin kencang. Ia melangkah masuk ruangan besar yang dipenuhi gemerlap lampu, alunan musik, dan tawa para tamu. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi bunga segar. Semua mata seakan berkilau, semua wajah tampak percaya diri. April merasa seluruh dunia menatapnya. Meski mungkin hanya perasaannya sendiri. Ia menunduk sejenak,
lalu mengangkat wajahnya dengan senyum tipis. Aku harus percaya diri. Aku tidak boleh terlihat takut. Di kejauhan, ia melihat sosok Harry yang sedang berbincang dengan beberapa kolega. Harry tampak tertawa. Wajahnya penuh percaya diri. April terdiam sejenak, menatap sosok suaminya itu. Ada rasa bangga, ada juga rasa perih. Namun di atas semua itu, ada keinginan kuat untuk membuktikan bahwa dirinya pantas berdiri di sana, di sisi pria itu. April melangkah semakin dalam ke ruangan, gaun sederhananya bergoyang seiring langkahnya. Beberapa tamu menoleh, sebagian hanya sekilas, sebagian lain menatap lebih lama. Ada yang berbisik pelan, ada pula yang hanya tersenyum ramah. April mengabaikan semua itu. Ia fokus pada langkahnya sendiri. Di sisi lain, Harry tiba-tiba merasakan sesuatu. Seolah ada tatapan yang familiar. Ia menoleh sekilas, dan matanya membelalak. Sosok yang ia lihat membuatnya terpaku. April, dengan gaun sederhana namun anggun, berjalan masuk dengan wajah berbeda dari biasanya. Bukan April yang ia kenal dengan daster lusuh, melainkan April yang tampak berkilau. Wajah Harry memucat seketika. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tangannya mengepal, jantungnya berdegup kencang. April berhenti sejenak, menatap langsung ke arah Harry, lalu tersenyum tipis. Tatapan itu membuat Harry semakin panik. Ruangan pesta dipenuhi cahaya lampu kristal yang bergemerlap, lantunan musik lembut mengalun dari panggung kecil di sudut ruangan. Tamu-tamu terhormat sibuk berbincang, menebar senyum, dan saling menyapa dengan sapaan penuh hormat. Aroma makanan mewah yang tersaji di meja panjang menambah kesan megah acara itu. Semua orang tampak menikmati kemewahan pesta pernikahan bos besar Harry. Namun di antara semua tamu yang berpenampilan anggun dan berwibawa, langkah seorang wanita membuat banyak pasang mata teralihkan. April berjalan dengan kepala tegak, gaun sederhananya terayun mengikuti langkah pelan namun pasti. Make-up tipis yang ia poles sendiri malam-malam sebelumnya ternyata cukup untuk menonjolkan kecantikan alaminya. Senyum tipisnya memancarkan keteguhan hati yang sulit diabaikan. Beberapa tamu saling berbisik. Ada yang kagum, ada yang penasaran. Tidak sedikit yang menoleh 2 kali, seakan tak percaya dengan kehadiran wanita itu di tengah pesta mewah. Harry yang sejak tadi berdiri bersama rekan-rekan kerjanya tiba-tiba membeku. Matanya membelalak ketika menyadari bahwa wanita yang baru masuk adalah April. Istrinya sendiri. Istri yang tadi pagi ia tinggalkan dengan keyakinan tidak akan berani muncul di pesta itu. Jantung Harry berdetak cepat, wajahnya memanas. Ia berusaha tersenyum di hadapan rekan kerjanya, tapi pandangannya tak lepas dari April yang semakin mendekat. Itu siapa ya? Cantik sekali. Kayaknya bukan tamu yang biasa kita lihat. Bisik salah satu rekannya, Pak Seno. Harry terdiam, tenggorokannya kering. Mungkin kenalan keluarga pengantin, jawabnya cepat, berusaha menyembunyikan kegelisahan. April melangkah semakin dekat ke arah meja-meja tamu. Setiap langkahnya seakan membawa aura berbeda. Gaun sederhana yang dijahitnya sendiri memang tidak sebanding dengan busana para tamu lain. Namun justru kesederhanaan itu memberi kesan anggun yang tulus. Ia tidak tampak berlebihan, tidak juga canggung. Beberapa wanita berpakaian mewah menatapnya dengan alis terangkat, seolah mempertanyakan dari mana wanita itu berasal. Namun April menatap mereka dengan senyum tenang, membuat tatapan sinis itu perlahan luntur menjadi rasa penasaran. Di sudut ruangan, Harry masih menatap istrinya dengan campuran panik dan marah. Apa yang dia lakukan di sini? Bagaimana dia bisa masuk? Pikirnya. Ia menggenggam gelas minumannya begitu kuat hingga hampir tumpah. April akhirnya berhenti di salah satu meja kosong, tidak jauh dari tempat Harry berdiri. Ia duduk anggun, meletakkan tas kecil di atas meja, lalu menegakkan tubuhnya. Tatapannya berkeliling ruangan, sesekali mengangguk ramah pada tamu yang menoleh kepadanya. Di dalam hatinya, April berusaha menenangkan diri. Getaran gugup masih ada, namun ia menekannya dalam-dalam. Aku sudah sampai di sini. Aku tidak boleh mundur. Aku harus buktikan bahwa aku tidak seburuk yang Mas pikirkan. Tak lama kemudian, pelayan menghampiri meja April, menawarkan minuman. April menerima segelas jus jeruk dengan senyum sopan. Pelayan itu sempat menatapnya lebih lama, lalu tersenyum seolah terkesan. Harry tidak tahan lagi. Ia meninggalkan rekan-rekannya,
melangkah cepat ke arah April dengan wajah tegang. April! Suaranya terdengar menekan. April menoleh pelan, tersenyum tenang. Mas! Apa yang kamu lakukan di sini? Harry berbisik keras. Suaranya penuh amarah yang ditahan. Kenapa kamu datang? Bukannya aku sudah bilang. April menatap suaminya dengan mata teduh. Aku hanya ingin mendampingi Mas di hari penting ini. Bukankah seharusnya seorang istri ada di sisi suaminya? Harry menggertakkan giginya. Ini bukan tempatmu, April. Kamu tidak mengerti. Semua orang di sini menilai dari penampilan, dari status. Aku tidak mau kamu dipermalukan. April tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca tapi suaranya tetap tenang. Dipermalukan oleh siapa? Mas? Aku hanya duduk di sini, tidak mengganggu siapapun. Kalau ada yang menilai buruk, biarlah. Tapi aku tidak bisa terus bersembunyi. Harry terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia ingin menarik April keluar, tapi di saat yang sama ia takut menimbulkan perhatian tamu lain. Sementara itu, beberapa tamu mulai memperhatikan percakapan mereka. Ada yang berbisik pelan, ada yang hanya menatap penuh rasa ingin tahu. Harry sadar bahwa jika ia bersikap kasar, semua orang akan melihat. April memalingkan wajahnya sejenak, menatap panggung utama di mana pasangan pengantin duduk tersenyum bahagia. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu kembali menatap Harry. Mas, aku ingin kamu tahu, aku bukan hanya istri rumah tangga yang dekil. Aku punya harga diri. Aku ingin orang melihatku sebagaimana aku sebenarnya. Harry merasa dadanya sesak. Kata-kata April menusuk hatinya lebih dalam daripada yang ia kira. Namun sebelum ia sempat menjawab, seorang wanita anggun menghampiri meja mereka. Permisi, apakah saya boleh duduk di sini? Tanyanya ramah. Ia adalah salah satu tamu undangan, berpenampilan mewah dengan gaun panjang berkilau. April tersenyum dan mengangguk. Silakan. Wanita itu duduk, lalu menatap April dengan rasa kagum. Saya tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Anda tampak sangat anggun malam ini. Boleh tahu nama Anda? April sempat tertegun, lalu menjawab pelan. Saya April. Wanita itu tersenyum semakin lebar. Senang berkenalan dengan Anda, April. Saya pikir Anda salah satu kerabat dekat keluarga pengantin, ya? April hanya tersenyum samar. Bukan, Bu. Saya hanya datang mendampingi suami saya. Harry di sampingnya menggenggam meja erat-erat, wajahnya pucat. Ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan situasi ini. Namun yang terjadi justru di luar dugaannya. Wanita itu tampak semakin kagum. Wah, betapa beruntungnya suami Anda. Tidak semua wanita bisa tampil sederhana tapi memikat seperti ini. Saya suka sekali dengan cara Anda membawa diri. Beberapa tamu lain yang duduk di sekitar meja mulai ikut memperhatikan. Ada yang mengangguk setuju, ada yang berkomentar pelan tentang ketenangan dan aura elegan April. April menunduk sebentar, hatinya bergetar. Ia tidak menyangka akan mendapat pujian. Dalam hatinya ia berbisik, ternyata aku juga bisa. Aku tidak seburuk yang Mas pikirkan. Sementara Harry duduk kaku di sampingnya, merasa terjebak antara marah, malu, dan kagum. Ia melihat istrinya dari sudut mata, wanita yang selama ini ia anggap tidak pantas tampil di hadapan publik. Tapi malam itu, April justru menjadi pusat perhatian yang berbeda. Musik berganti lebih ceria, para tamu mulai diarahkan menuju meja hidangan. April bangkit perlahan, mengambil piring, lalu berjalan menuju buffet dengan langkah anggun. Harry menatapnya terus, seolah masih sulit mempercayai kenyataan. Di belakang April, beberapa wanita bergaun mewah diam-diam membicarakannya. Siapa sebenarnya dia? Wajahnya cantik sekali, padahal bajunya sederhana. Kadang yang sederhana justru lebih menawan. Lihat cara dia tersenyum, begitu tenang, jawab yang lain. April berdiri di depan meja hidangan, memilih beberapa makanan. Pelayan bahkan dengan sopan membantu mengambilkan piring tambahan, sesuatu yang jarang dilakukan jika tidak merasa terkesan pada tamu. April mengucapkan terima kasih dengan suara lembut, membuat pelayan itu tersenyum. Harry berjalan di belakangnya, menunduk, merasa aneh dengan situasi ini. Ia datang ke pesta dengan keyakinan bahwa istrinya akan membuatnya malu jika hadir. Namun yang terjadi justru sebaliknya.
April tampak bersinar, menarik perhatian dengan caranya sendiri. April kembali ke meja, duduk dengan tenang sambil menikmati makanannya. Sesekali ia berbincang dengan tamu di sebelahnya, menjawab ramah setiap pertanyaan. Hatinya berdebar, tapi ia tetap berusaha menjaga ketenangan. Di dalam kepalanya, hanya ada satu hal. Aku ingin Mas tahu, aku tidak malu menjadi diriku. Aku bisa berada di sini, berdiri sejajar dengan siapapun. Harry menatap istrinya lama, tidak sanggup berkata apapun. Musik pesta semakin meriah. Lampu-lampu gantung yang berkilau memantulkan cahaya ke seluruh ruangan, menciptakan suasana glamor yang membuat para tamu larut dalam keriangan. Tawa, tepuk tangan, dan percakapan bercampur menjadi satu. Namun, di tengah semua kemewahan itu, April duduk dengan tenang di meja. Wajahnya tampak lebih anggun dari sebelumnya. Senyum tipis menghiasi bibirnya, sementara matanya menatap lurus ke panggung utama. Di sisinya, Harry masih gelisah. Tangannya beberapa kali mengepal, lalu dilepas, lalu mengepal lagi. Ia tidak bisa menutupi rasa panik yang kian menekan. Kehadiran April di pesta itu benar-benar di luar dugaannya. Yang membuatnya lebih terguncang adalah kenyataan bahwa bukannya menjadi bahan ejekan, April justru mulai menarik perhatian positif dari beberapa tamu. April tidak banyak bicara. Ia hanya menanggapi dengan ramah setiap orang yang menyapanya. Wanita bergaun merah yang tadi sempat duduk di sebelahnya kini kembali mendekat. Mbak April, saya benar-benar kagum. Gaun Anda sederhana tapi terlihat sangat pas. Siapa perancangnya? April tersenyum, suaranya lembut namun terdengar jelas. Saya yang menjahitnya sendiri, Bu. Hanya kain sederhana yang saya beli di pasar. Wanita itu terbelalak, lalu tertawa kagum. Luar biasa. Anda benar-benar punya bakat. Tidak semua orang bisa menjahit seperti ini, apalagi dengan hasil yang seanggun ini. Beberapa tamu lain yang mendengar percakapan itu ikut menoleh, menunjukkan rasa tertarik. April menunduk malu, tapi dalam hatinya ada perasaan hangat. Ia merasa diakui, meski hanya sedikit. Harry di sampingnya semakin terpojok. Ia takut kalau semua orang tahu April adalah istrinya. Karena ia sudah mengatakan pada banyak orang bahwa istrinya hanyalah ibu rumah tangga biasa yang tidak pantas dibawa ke acara seperti ini. Musik berhenti sejenak, lalu MC naik ke panggung. Hadirin sekalian, untuk memeriahkan suasana, kami akan mengundang beberapa tamu untuk memberikan ucapan atau sekadar doa kepada pasangan pengantin. Siapa yang berkenan, silakan maju. Beberapa tamu mulai berdiri satu persatu, naik ke panggung, memberikan ucapan selamat dengan kata-kata indah. April mendengarkan dengan seksama. Hatinya bergetar. Ia ingin sekali berdiri dan berbicara, tapi ia menahan diri. Namun ketika MC berkata lagi, mungkin ada dari pihak keluarga atau sahabat yang belum sempat memberi ucapan, banyak pasang mata tanpa sengaja tertuju ke arah April. Entah mengapa, kehadirannya yang berbeda malam itu seakan memancarkan sesuatu yang membuat orang ingin mendengarnya berbicara. April terdiam. Ia tidak berniat mencuri perhatian. Tapi tatapan-tatapan itu membuatnya sulit menolak. Pelan-pelan ia bangkit dari kursinya. Harry segera menarik lengannya. Jangan, April. Jangan bikin malu. April menoleh pada suaminya, tersenyum kecil. Aku hanya ingin mengucapkan doa, Mas. Tidak lebih. Harry tidak bisa menahan, karena beberapa tamu sudah memperhatikan. April pun melangkah maju, menuju panggung. Langkahnya mantap, meski jantungnya berdetak kencang. Gaun sederhananya berayun lembut. Wajahnya bercahaya di bawah sorot lampu. Saat ia tiba di panggung, suasana seketika hening. Semua orang menatapnya dengan rasa penasaran. April mengambil mikrofon dari MC dengan tangan sedikit gemetar. Namun ketika mulai berbicara, suaranya terdengar tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Semoga pernikahan ini membawa kebahagiaan, keberkahan, dan cinta yang abadi. Pernikahan bukan hanya tentang pesta yang megah, tapi tentang kesabaran, keikhlasan, dan saling menghargai dalam suka maupun duka. Semoga kalian selalu bersama, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Ucapan sederhana itu membuat ruangan hening sejenak. Lalu terdengar tepuk tangan. Beberapa orang bahkan berdiri memberi apresiasi. April tersenyum malu, mengembalikan mikrofon,
lalu menunduk hormat sebelum turun dari panggung. Harry menatap istrinya dengan wajah yang sulit dibaca. Ada amarah, ada malu, tapi juga ada sesuatu yang lain. Perasaan kagum yang ia tidak sangka-sangka. April kembali duduk, meneguk air minum di mejanya untuk menenangkan diri. Beberapa tamu mendekat, memberikan pujian. Kata-kata Anda indah sekali, Mbak. Benar, saya suka sekali dengan doanya. Sederhana, tapi menyentuh hati. April hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Di dalam hatinya, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak lagi merasa kecil atau tidak pantas. Sementara itu, Harry semakin merasa terpojok. Ia tahu, cepat atau lambat, semua orang akan tahu bahwa April adalah istrinya. Bagaimana ia bisa menjelaskan pada kolega-koleganya yang sudah ia banggakan dengan cerita bahwa ia memiliki istri yang tidak bisa dibawa ke tempat terhormat? Di sisi lain ruangan, bos besar Harry, Pak Gunawan, memperhatikan April dengan seksama. Ia berbicara pelan pada istrinya. Wanita itu, siapa? Saya belum pernah melihatnya di lingkungan kita. Istri Pak Gunawan tersenyum. Saya juga tidak tahu, tapi dia menarik perhatian. Ucapannya tadi sangat menyentuh. Pak Gunawan mengangguk pelan. Harry tidak pernah membawa istrinya ke acara seperti ini, kan? Ucapan itu membuat Harry yang kebetulan mendengar jadi tertegun. Ia tidak bisa menghindar lagi. April menatap Harry dengan senyum tenang. Mas, aku datang bukan untuk mempermalukanmu. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku bisa berdiri di sampingmu, tanpa harus merasa rendah diri. Harry tidak menjawab. Wajahnya merah padam, matanya penuh kegelisahan. Musik kembali mengalun, para tamu mulai berdansa di tengah ruangan. April menatap suasana itu, hatinya sedikit bergetar. Ia tidak pernah membayangkan bisa berada di pesta mewah seperti ini, apalagi menjadi pusat perhatian. Namun, semakin lama ia duduk di sana, semakin besar keyakinannya. Ia tidak salah datang. Ia tidak salah berdiri di samping suaminya. Dan di saat itu, April tahu bahwa langkahnya berikutnya akan membuat semua orang benar-benar terkejut. Musik pesta semakin cepat temponya. Para tamu yang tadinya duduk ini mulai bergerak ke lantai dansa. Lampu-lampu sorot berwarna lembut menyoroti pasangan-pasangan yang berdansa dengan anggun. Gelak tawa dan obrolan semakin riuh, suasana pesta benar-benar mencapai puncaknya. Namun di salah satu meja dekat panggung, April duduk dengan tenang, matanya menatap lurus, senyumnya tidak hilang sedikitpun. Harry masih di sampingnya, tapi sikapnya semakin gelisah. Keringat dingin mengalir di pelipis meski ruangan itu sejuk oleh pendingin udara. Ia menyadari semakin lama April berada di pesta ini, semakin besar perhatian yang tertuju padanya. Dan itu berarti semakin sulit baginya untuk menyembunyikan kenyataan bahwa wanita itu adalah istrinya. April meraih gelas minumannya, meneguk sedikit jus jeruk, lalu menaruh kembali dengan tenang. Mas, ucapnya lirih, aku ingin tetap di sini. Aku tidak ingin pulang sekarang. April, kumohon, bisik Harry, nadanya memohon sekaligus menekan. Jangan bikin masalah. Kamu nggak tahu apa akibatnya kalau orang-orang tahu. April menatap Harry dalam-dalam, matanya teduh namun tajam. Akibatnya apa, Mas? Apa salahku jika orang tahu aku istrimu? Bukankah justru seharusnya Mas bangga? Harry tercekat, tidak bisa menjawab. Kata-kata itu terlalu tajam untuk diabaikan. Sementara itu, beberapa tamu mulai berani menghampiri meja mereka. Seorang pria parubaya dengan jas abu-abu yang rapi datang dengan senyum hangat. Mbak April, boleh saya duduk sebentar? April menoleh, mengangguk sopan. Silakan, Pak. Pria itu memperkenalkan diri sebagai salah satu rekan bisnis keluarga pengantin. Ia bercerita singkat tentang pekerjaannya, lalu menambahkan, saya tadi kagum sekali dengan doa yang Anda ucapkan. Tidak banyak orang yang bisa berbicara seindah itu tanpa persiapan. Anda pasti terbiasa berhadapan dengan orang banyak, ya? April tersenyum, menunduk sebentar. Tidak, Pak. Saya hanya ibu rumah tangga. Sehari-hari saya di rumah, mengurus keluarga. Mungkin karena itu saya tahu apa artinya kesabaran dalam sebuah pernikahan. Pria itu menatapnya lama, lalu mengangguk mantap. Justru itu yang membuat ucapan Anda menyentuh. Kadang orang yang paling sederhana bisa memberi pelajaran yang besar.
Ucapan itu terdengar jelas oleh beberapa tamu lain di meja sekitar. Mereka menoleh, tersenyum, bahkan ada yang berbisik kagum. April tetap menjaga sikapnya, tidak berlebihan, tidak menunjukkan kesombongan sedikitpun. Harry semakin terpojok. Ia ingin sekali berdiri, membawa April keluar dari ruangan itu. Namun setiap kali ia hampir melakukannya, ada saja tamu yang menghampiri April, menyapanya, atau sekadar memberi pujian. Tak lama kemudian, bos besar Harry, Pak Gunawan, akhirnya mendekat. Semua orang yang melihatnya segera memberi jalan. Suasananya langsung berubah menjadi lebih formal. "Selamat malam," sapa Pak Gunawan dengan suara berwibawa. Matanya menatap April dengan penuh rasa ingin tahu. "Kalau tidak salah, Anda yang tadi memberi ucapan di panggung, bukan?" April berdiri dengan tenang, menunduk hormat. "Benar, Pak. Perkenalkan, nama saya April." Pak Gunawan tersenyum kecil. "Ucapan Anda sederhana, tapi menyentuh hati. Saya pribadi sangat menghargainya. Tidak banyak tamu yang bisa berbicara seperti itu." April menunduk lagi. "Terima kasih, Pak. Saya hanya menyampaikan apa yang saya rasakan tentang pernikahan." Pak Gunawan lalu menoleh ke arah Harry. "Harry, kamu tidak memperkenalkan saya dengan istrimu?" Wajah Harry langsung memucat. Tamu-tamu di sekitar meja terdiam, menunggu jawaban. April menoleh ke suaminya. Matanya berkilat penuh arti. Dengan suara serak, Harry akhirnya berkata, "Iya, Pak. Ini istri saya, April." Beberapa orang di sekitar meja terperangah. Bisik-bisik langsung terdengar. Ada yang terkejut, ada yang kagum, ada juga yang tampak tidak percaya. Selama ini Harry memang dikenal jarang membawa istrinya ke acara kantor. Banyak yang mengira ia menikahi wanita dari kalangan berada, atau paling tidak wanita dengan latar belakang mentereng. Kenyataan bahwa April hanyalah ibu rumah tangga sederhana membuat banyak orang tercengang. Namun yang mengejutkan, bukannya cemooh yang terdengar, justru pujian. Wajar kalau Harry tidak banyak bercerita. Ternyata istrinya anggun sekali. Ia bisa menjahit sendiri gaunnya? Hebat sekali. Dan kata-kata doanya tadi sungguh tulus. Tidak heran Harry bisa terlihat lebih tenang belakangan ini. April mendengar semua itu, hatinya bergetar. Ia tidak menyangka justru mendapat pengakuan dari orang-orang yang tadinya ia bayangkan akan merendahkannya. Pak Gunawan tersenyum lebar. "Harry, kamu beruntung. Istrimu punya aura yang kuat. Kamu sebaiknya tidak menyembunyikannya dari lingkungan kerja. Orang-orang seperti April bisa memberi energi positif, bahkan di tengah suasana formal sekalipun." Harry menunduk, wajahnya memerah. Kata-kata bosnya itu seperti tamparan keras. Ia ingin menyangkal, ingin berkata sesuatu, tapi tidak ada yang keluar dari mulutnya. April kembali duduk, matanya menatap lurus ke depan. Ia tidak merasa sombong, tapi juga tidak lagi merasa rendah diri. Hatinya penuh keberanian baru. Suasana pesta berlanjut. Namun kini, banyak pasang mata yang diam-diam menoleh ke arah April. Ia menjadi semacam pusat perhatian, bukan karena kemewahan, melainkan karena ketenangan dan ketulusan yang memancar dari dirinya. Harry hanya bisa duduk di sampingnya, terjebak dalam dilema. Amarahnya bercampur dengan rasa malu, tapi jauh di lubuk hatinya, ada secuil kekaguman yang ia benci untuk diakui. April tahu, malam itu belum berakhir. Ia tahu masih ada yang harus ia lakukan untuk benar-benar menunjukkan siapa dirinya. Dan langkah berikutnya akan membuat semua orang di pesta itu terdiam lebih dalam lagi. Musik pesta kembali berganti. Kali ini irama lebih lembut, penuh romantisme. Pasangan pengantin berjalan ke tengah ruangan untuk melakukan tarian pertama mereka. Semua mata tertuju ke arah mereka. Sebagian tamu bertepuk tangan, sebagian lagi mengabadikan momen itu dengan ponsel atau kamera. Namun di salah satu sudut ruangan, April duduk tegak. Pikirannya berputar, dadanya berdebar. Ia merasakan sesuatu dalam dirinya yang mendorong untuk maju lebih jauh. Malam itu bukan sekadar pesta pernikahan biasa bagi Harry. Malam itu adalah tempat di mana harga dirinya dipertaruhkan. April tahu, jika ia hanya duduk diam, semua akan berlalu begitu saja. Tapi bila ia berdiri dan melakukan sesuatu, malam itu akan menjadi titik balik yang tak terlupakan. Harry di sampingnya semakin pucat.
Tatapan bos dan kolega yang kini tahu siapa istrinya membuat ia merasa seperti terjepit. Ia menunduk, menghindari tatapan orang lain. Tapi sesekali ia mencuri pandang ke arah April, yang wajahnya begitu tenang. Semakin ia melihat istrinya malam itu, semakin ia merasa tidak mengenalnya. MC kembali berbicara di panggung. Hadirin sekalian, setelah tarian pengantin, kita akan mempersilakan tamu-tamu yang ingin berbagi doa, cerita, atau bahkan hiburan untuk memeriahkan suasana. Silakan siapa saja yang berkenan. Beberapa tamu bertepuk tangan kecil, menunggu siapa yang berani maju. April tiba-tiba berdiri. Semua mata di meja itu langsung menoleh kepadanya. April, kamu mau apa lagi? Bisik Harry dengan suara tajam. April menoleh padanya, tatapannya mantap. Aku tidak akan diam, Mas. Malam ini aku ingin menunjukkan sesuatu. Tanpa menunggu jawaban, April melangkah ke arah panggung. Gaun sederhananya berayun lembut. Cahaya lampu menyorot wajahnya yang berseri-seri. Tamu-tamu mulai berbisik, penasaran. Ada yang mengenalnya sebagai wanita yang memberi doa menyentuh tadi, ada yang baru pertama kali menyadari kehadirannya. Ketika ia sudah berdiri di panggung, MC tersenyum menyambut. Silakan, Bu. Apa yang ingin Anda sampaikan? April menarik napas panjang, lalu tersenyum ke arah para tamu. Suaranya terdengar jernih, meski lembut. Saya ingin berbagi sesuatu. Hidup ini kadang membuat kita merasa kecil, membuat kita merasa tidak pantas berdiri di antara orang-orang hebat. Tapi malam ini saya belajar, tidak ada yang salah dengan menjadi diri sendiri. Bahkan seorang ibu rumah tangga sederhana pun bisa punya tempat di sini, di tengah kalian semua. Hening. Semua orang terdiam, menyimak. April melanjutkan, pernikahan adalah awal perjalanan panjang, penuh perjuangan. Saya yakin kedua mempelai tahu bahwa rumah tangga bukan hanya tentang cinta yang indah, tapi juga tentang rasa sakit, luka, dan pengorbanan. Namun ketika kita tetap bertahan, disitulah cinta yang sesungguhnya lahir. Beberapa tamu tampak mengangguk setuju. Ada yang bahkan mengusap mata yang mulai berkaca-kaca. April tersenyum kecil. Dan untuk malam ini, izinkan saya menyumbangkan sebuah lagu, sebagai doa untuk kedua mempelai. Tepuk tangan terdengar, riuh tapi penuh rasa hormat. April menoleh ke arah pemain musik. Dengan sedikit kikuk, ia menyebutkan lagu sederhana yang ia tahu sejak dulu, lagu cinta yang tidak megah, tapi syarat makna. Musisi mengangguk, mulai memainkan nada. April memejamkan mata sejenak, lalu mulai bernyanyi. Suaranya tidak lantang seperti penyanyi profesional, namun lembut, jujur, dan penuh perasaan. Setiap bait terdengar tulus, seakan keluar langsung dari hatinya. Ruangan hening. Hanya suara musik dan nyanyian April yang terdengar. Para tamu menatapnya tanpa berkedip. Pengantin yang berdiri di tengah ruangan bahkan saling menggenggam tangan erat. Mata mereka berkaca-kaca. Ketika lagu berakhir, ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Tidak sedikit yang berdiri memberi apresiasi. April tersenyum malu, menunduk hormat, lalu menyerahkan mikrofon kembali ke MC. Ia turun dari panggung dengan langkah pelan. Hatinya berdebar. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Ia telah melangkah lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Harry menatapnya dengan wajah penuh emosi. Ada amarah, ada malu, ada juga kekaguman yang sulit disangkal. April kembali duduk, meraih gelas airnya, lalu berkata lirih namun mantap. Aku bukan beban, Mas. Aku bukan aib. Aku adalah bagian dari hidupmu, dan malam ini semua orang sudah melihat itu. Harry terdiam, bibirnya terkatup rapat. Ia tidak bisa membantah. Semua orang di ruangan itu telah melihat sesuatu yang bahkan ia sendiri selama ini buta untuk melihatnya. Pak Gunawan, Bos Harry, kembali mendekat, menepuk bahu April pelan. Nyanyianmu indah sekali. Jujur, saya terharu. Kamu punya hati yang besar, April. Dan Harry, kamu beruntung. Kata-kata itu membuat Harry semakin tidak bisa berkata apa-apa. Sementara April hanya tersenyum sopan, menunduk sedikit, menerima pujian itu tanpa berlebihan. Malam itu, suasana pesta berubah. Dari yang tadinya hanya meriah dengan kemewahan, kini dipenuhi dengan rasa hangat dan kagum terhadap seorang wanita sederhana yang datang tanpa undangan megah.
tapi berhasil membuat semua orang menaruh perhatian. Namun di balik semua itu, April tahu satu hal. Malam itu baru permulaan. Perjalanan yang lebih besar sedang menantinya, baik dalam rumah tangganya maupun di mata orang-orang yang kini mulai mengenalnya. Tepuk tangan dari para tamu masih terdengar meski April sudah kembali duduk di kursinya. Senyum simpul tetap menghiasi wajahnya. Tapi di dalam hati ia tahu malam itu belum selesai. Ada perasaan aneh yang menggelayut di udara, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Beberapa tamu yang duduk di meja sebelah mulai berbicara pelan. Bisikan-bisikan terdengar samar, namun cukup jelas untuk sampai ke telinga April. Cantik sih. Tapi kalau dipikir-pikir, suaminya itu kan Harry. Bukannya dia sering bilang istrinya cuma ibu rumah tangga biasa? Benar. Saya juga pernah dengar. Tapi ternyata istri Harry tidak seperti yang diceritakan. Ya, mungkin Harry saja yang tidak tahu menghargai. Ucapan-ucapan itu membuat dada April terasa sesak. Bukan karena sakit hati, melainkan karena ia semakin sadar betapa rendahnya posisi dirinya di mata Harry selama ini. Namun ia menahan diri, tetap tersenyum, tetap tenang. Harry di sebelahnya semakin gelisah. Ia merasa semua orang sedang membicarakan mereka. Ia meraih lengan April dengan cengkraman sedikit keras. Kita pulang sekarang. April menoleh dengan tatapan tenang. Aku tidak akan pulang sebelum pesta selesai. Mas, aku datang untuk berdiri di sisimu. Dan aku akan tetap di sini. Harry mendengus pelan, menahan amarah. Tak lama kemudian, seorang wanita anggun dengan gaun hijau berkilauan mendekat ke meja mereka. Ia salah satu istri rekan kerja senior Harry. Wajahnya tersenyum, tapi matanya penuh penilaian. Halo, Mbak April. Ya? Sapanya dengan nada ramah yang dibuat-buat. Saya tadi dengar nyanyian Anda. Bagus sekali. Tapi jujur saja, saya kaget. Saya kira Harry menikah dengan... Ya, Anda tahu, wanita yang sekelas dengan acara ini. Ucapan itu halus, tapi menusuk. Beberapa tamu lain menoleh, pura-pura sibuk dengan piringnya tapi jelas memperhatikan. April menatap wanita itu, tersenyum tipis. Terima kasih, Bu, atas pujiannya. Mungkin penampilan saya sederhana, tapi saya selalu percaya nilai seorang istri bukan pada gaunnya, melainkan hatinya. Wanita itu terdiam sesaat, bibirnya kaku. Ia tidak menyangka April menjawab dengan kalimat setenang itu. Akhirnya ia hanya tersenyum kaku lalu berlalu. Sementara beberapa tamu lain diam-diam mengangguk kagum pada April. Pak Gunawan yang memperhatikan dari jauh mendekat lagi. Kali ini ia membawa istrinya. April, saya ingin mengenalkan Anda pada istri saya. Dia tadi bilang sangat terkesan dengan kata-kata dan nyanyian Anda. April berdiri, menyalami istri bos suaminya dengan penuh hormat. Senang sekali bertemu, Bu. Istri Pak Gunawan tersenyum hangat. Saya jarang bertemu dengan tamu yang bisa membawa suasana hangat seperti Anda. Semoga kita bisa sering berjumpa. April mengangguk sopan. Insya Allah, Bu. Harry hanya bisa duduk. Wajahnya semakin merah. Ia merasa posisinya makin kecil di hadapan semua orang. Bukannya menjadi pusat perhatian karena prestasi kerjanya, justru istrinya yang kini dipuji-puji. Di pojok ruangan, beberapa tamu yang iri mulai berbisik. Ada yang mencibir, ada yang menatap sinis. Hanya ibu rumah tangga, tapi gaya seperti wanita penting. Namun April tidak terpengaruh. Ia duduk kembali dengan tenang, berbicara seperlunya, mendengarkan lebih banyak. Ia tahu, semakin ia menunjukkan sikap rendah hati, semakin orang menaruh hormat padanya. Sementara itu, Harry merasakan dadanya penuh sesak. Ia tidak tahu harus merasa apa. Marah, malu, atau kagum. Yang jelas, ia tahu malam itu telah berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Pesta terus berlanjut. Musik kembali riuh. Pengantin berganti pakaian, makanan mewah terus disajikan. Namun suasana hati Harry semakin kacau. Dan April, dengan segala ketenangannya, tetap menjadi sorotan diam-diam. Ia tahu, badai yang lebih besar akan datang. Karena setiap orang yang tersenyum padanya malam itu, belum tentu benar-benar tulus. Musik pesta masih mengalun, namun suasana di sekitar meja April dan Harry mulai berbeda. Jika sebelumnya banyak yang mendekat dengan pujian dan senyum hangat, kini mulai terdengar nada-nada sumbang.
Ada bisik-bisik sinis, ada tatapan merendahkan, dan ada pula senyum tipis penuh sindiran. Seorang wanita dengan kalung mutiara besar tiba-tiba mendekat bersama dua temannya. Dari caranya berjalan saja sudah terlihat, ia tipe orang yang haus perhatian. Ia berhenti di depan meja April, menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Jadi ini ya, istri Harry?" katanya dengan nada meninggi, pura-pura terkejut. "Saya kira yang tadi nyanyi itu penyanyi bayaran untuk pesta. Ternyata cuma ibu rumah tangga." Beberapa tamu di dekat situ langsung menoleh. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang menahan tawa kecil. Harry langsung berdiri, wajahnya tegang. "Bu, tolong jaga ucapan Anda." Wanita itu tertawa kecil, menutup mulut dengan tangan berhiaskan cincin berlian. "Loh, saya kan cuma bercanda, Harry. Lagi pula bukannya kamu sendiri yang sering bilang istrimu tidak suka ikut acara kantor? Jadi kami wajar kaget melihatnya di sini." April bangkit berdiri dengan tenang. Tatapannya lurus. Wajahnya tetap teduh meski hatinya diguncang. "Bu, saya memang ibu rumah tangga. Tidak ada yang salah dengan itu. Justru karena itu saya punya waktu penuh untuk menjaga suami saya, mendukungnya, dan merawat rumah. Apakah itu sesuatu yang pantas ditertawakan?" Hening sejenak. Wanita itu tidak menyangka April akan menjawab balik dengan suara yang begitu mantap. Teman-temannya saling pandang, canggung. Salah satu tamu pria yang duduk tidak jauh dari sana bersuara. "Benar juga. Tidak semua orang bisa jadi ibu rumah tangga yang baik. Itu pekerjaan yang berat, hanya tidak terlihat." Beberapa tamu lain mengangguk setuju. Bisik-bisik mulai berubah, dari mengejek menjadi membela. Wajah wanita berkalung mutiara itu memerah. Ia mencoba menutupi rasa malunya dengan tertawa kecil. "Ah, ya. Ya, saya hanya bercanda. Jangan dianggap serius." Lalu ia bergegas pergi, diikuti dua temannya yang menunduk malu. April kembali duduk perlahan, menarik napas panjang. Tangannya sedikit gemetar, namun ia berusaha tetap terlihat tenang. Harry menatapnya, matanya campur aduk. Ada rasa bangga, tapi juga rasa bersalah yang menusuk. Selama ini dialah yang sering menganggap April tidak pantas. Tapi malam itu justru istrinya berdiri membela dirinya sendiri dengan berani. Pak Gunawan yang melihat kejadian itu dari kejauhan mendekat lagi. Ia menepuk bahu April sambil tersenyum hangat. "Kamu luar biasa, April. Kamu tahu cara bicara dengan kepala dingin tanpa kehilangan wibawa. Banyak orang di sini bisa belajar darimu." April menunduk sopan. "Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin tidak ada orang yang meremehkan ibu rumah tangga lagi." Ucapan itu terdengar jelas, membuat beberapa tamu lain terdiam. Ada yang menunduk malu, ada yang terdiam merenung. Sementara itu, Harry hanya bisa berdiri terpaku. Rasanya lidahnya keluh. Malam itu, semua topeng yang selama ini ia pasang runtuh. Orang-orang melihat April dengan kagum, sementara dirinya justru terlihat kecil di sampingnya. Namun dalam hatinya, muncul sebuah rasa yang tidak bisa ia tolak, kagum sekaligus takut. Kagum karena April menunjukkan sisi yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Takut karena semua orang kini melihat istrinya dengan cara yang berbeda. Pesta masih berlanjut, musik masih mengalun, tapi di hati Harry dan April, sesuatu sudah berubah. Malam itu bukan lagi sekadar pesta pernikahan bosnya. Malam itu adalah panggung yang tanpa disadari telah mengubah arah hidup mereka. Pesta semakin larut. Lampu-lampu gantung kristal berkilauan. Cahaya lilin di setiap meja menciptakan suasana hangat bercampur mewah. Musik berganti dengan tempo lebih lembut, mengiringi tamu-tamu yang mulai lelah berdiri dan memilih duduk kembali. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi bunga segar yang tersebar di seluruh ruangan. April duduk diam, tangannya menggenggam gelas air mineral yang dingin. Ia mengedarkan pandangan, melihat wajah-wajah yang tadi menatap sinis kini berubah menjadi penuh rasa hormat atau setidaknya penasaran. Di dalam dirinya, ada rasa lega, tapi juga dorongan kuat untuk melakukan satu hal terakhir. Ia ingin meninggalkan kesan yang tidak akan hilang begitu saja dari ingatan semua orang malam itu. Harry di sampingnya masih belum tenang. Jarinya mengetuk-ngetuk meja, wajahnya gelisah. Ia menunduk, sesekali menatap istrinya yang kini terlihat begitu berbeda. Wanita yang selama ini ia pandang remeh, kini seolah memiliki cahaya yang tidak bisa ia kendalikan.
MC kembali berdiri di panggung, tersenyum cerah. Hadirin sekalian, sebelum kita menutup acara malam ini, panitia memberi kesempatan bagi siapapun yang ingin memberikan pesan, doa, atau kenangan untuk kedua mempelai. Silakan, bila ada yang berkenan. Ruangan sejenak hening. Tidak ada yang langsung berdiri. Beberapa orang saling pandang, sebagian masih sibuk dengan makanan penutupnya. April perlahan meletakkan gelasnya. Ia menoleh sebentar pada Harry, yang buru-buru berbisik dengan suara menahan panik. April, jangan. Cok. Kita sudah cukup jadi perhatian malam ini. Namun April tersenyum tipis. Mas, izinkan aku bicara sekali lagi. Ini bukan hanya tentang aku. Ini juga tentang kita. Tanpa menunggu jawaban, April berdiri. Suasana meja langsung hening, tamu-tamu di sekitar menoleh, lalu efeknya merambat. Satu persatu orang menoleh ke arahnya. Bisikan kecil kembali terdengar, tapi kali ini lebih banyak mengandung rasa penasaran daripada ejekan. April melangkah mantap menuju panggung. Gaun sederhananya bergerak pelan. Setiap langkahnya terdengar tegas di telinga Harry yang hanya bisa menatap tanpa daya. Di atas panggung, April mengambil mikrofon. Ia menarik napas panjang, lalu menatap seluruh ruangan. Tatapannya penuh keyakinan. Wajahnya bercahaya oleh keberanian. Malam ini indah sekali. Saya tahu banyak dari Anda tidak mengenal saya. Saya hanya April, seorang istri, seorang ibu rumah tangga yang sederhana. Tidak ada yang istimewa dari saya. Setidaknya itulah yang saya kira selama ini. Hening. Semua orang mendengar. Tapi malam ini saya belajar sesuatu. Bukan gaun mewah, bukan nama besar, bukan jabatan tinggi yang membuat seseorang berharga. Hati yang tuluslah yang akan terlihat, bahkan di ruangan sebesar ini. Beberapa tamu tampak mengangguk perlahan. Ada yang menunduk, merenungkan kata-katanya. April melanjutkan, suaranya semakin mantap. Saya tahu ada orang yang menertawakan saya, ada yang meremehkan saya. Itu tidak apa-apa. Saya tidak marah. Karena saya percaya, setiap wanita, entah dia bekerja di kantor besar, berdiri di panggung, atau hanya memasak di dapur kecil, punya arti yang sama pentingnya. Semua punya cahaya masing-masing. Terdengar tepuk tangan kecil dari sudut ruangan. Semakin lama, semakin banyak yang ikut bertepuk tangan. April menoleh ke arah pengantin, tersenyum lembut. Untuk adik dan adikku malam ini, saya hanya ingin berpesan, jangan pernah mengukur pasanganmu dengan mata orang lain. Lihatlah dengan hatimu sendiri, karena disitulah cinta sesungguhnya hidup. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Beberapa tamu bahkan berdiri memberi apresiasi. Pengantin menatap April dengan mata berkaca-kaca, mengangguk penuh rasa terima kasih. April menunduk hormat, lalu mengembalikan mikrofon. Ia turun dari panggung dengan langkah pelan, sementara sorakan dan tepuk tangan masih bergema. Harry menatapnya dengan wajah campur aduk. Dadanya berdegup keras, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia merasa malu, merasa kecil, tapi sekaligus kagum. Ia sadar, di hadapannya berdiri seorang wanita yang lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. April kembali duduk, menarik napas lega. Ia tidak menoleh pada Harry, hanya menatap lurus ke depan. Tapi dalam hatinya, ia tahu, malam itu sudah mencatat sesuatu yang tidak bisa dihapus. Pesta perlahan mereda. Tamu-tamu mulai pamit, tapi masih ada yang sempat menyalami April, mengucapkan terima kasih atas kata-katanya. Beberapa wanita bahkan meraih tangannya, berkata lirih, kata-kata Anda menyentuh sekali. Terima kasih sudah mengingatkan. April hanya tersenyum, menerima semua itu dengan rendah hati. Harry masih terdiam, tidak berani berkata banyak. Tapi di matanya, jelas ada pergulatan besar. Malam itu, semua yang ia bangun dengan citra dan kebanggaan palsu runtuh, digantikan oleh cahaya sederhana yang dibawa oleh istrinya sendiri. Dan April tahu, ini baru awal. Malam itu hanyalah pintu masuk menuju perjalanan panjang yang akan menguji rumah tangga mereka lebih dalam lagi. Malam pesta itu akhirnya berakhir. Namun jejaknya tidak pernah benar-benar hilang. Setiap tamu yang hadir membawa pulang satu kisah tentang seorang wanita bernama April, ibu rumah tangga sederhana yang berhasil mengguncang ruangan penuh orang terpandang hanya dengan keberanian dan ketulusan hatinya. Keesokan harinya, gosip tentangnya menyebar cepat. Di kantor Harry,
Nama April menjadi bahan pembicaraan. Ada yang kagum, ada yang malu karena dulu ikut meremehkan. Bahkan Pak Gunawan secara terang-terangan memuji Harry karena memiliki istri yang begitu berwibawa. Ironisnya, justru Harry sendiri yang paling tidak siap menerima semua itu. Bagi April, malam itu bukan tentang pesta, bukan tentang bos Harry, bahkan bukan tentang dirinya semata. Malam itu adalah cermin yang akhirnya ia lihat dengan jernih. Selama ini ia terlalu lama dipinggirkan, dianggap tak penting, padahal dirinya memiliki cahaya yang sama dengan siapapun. Sejak malam itu, April tidak lagi menunduk. Ia mulai melangkah dengan kepala tegak, bukan untuk kesombongan, melainkan karena ia tahu siapa dirinya. Ia mulai berani mengambil peran, tidak lagi hanya menunggu pengakuan dari orang lain. Dan Harry. Setiap kali ia mengingat wajah April di atas panggung, dengan tatapan penuh keyakinan dan suara yang membuat ruangan terdiam, hatinya selalu bergetar. Ada penyesalan mendalam karena ia terlalu buta untuk melihat siapa istrinya sebenarnya. Ada juga ketakutan, takut kehilangan wanita yang ternyata jauh lebih kuat darinya. Pesta itu berakhir, tapi bagi Harry dan April, malam itu hanyalah awal. Awal dari perjalanan baru yang entah akan membawa mereka pada rekonsiliasi penuh cinta, atau pada jurang perpisahan yang tak bisa dielakkan. Namun satu hal pasti, malam itu, tidak ada lagi yang bisa memandang rendah April. Karena ia sudah membuktikan, seorang ibu rumah tangga pun bisa berdiri di tengah panggung dunia, dan membuat semua orang terdiam.